Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab 1 Yohanes pasal 3. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Kadang merasa Yohanes juga satu yang berulang-ulang, seperti orang tua yang berbicara. Sesungguhnya sifat yang cara seperti orang tua ini yang berulang-ulang bukan hanya di kitab Yohanes demikian, di kitab Yohanes pun demikian. Satu Yohanes hampir sama dengan kitab Yohanes pada saat Yesus hampir akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Jadi pada saat kita membaca surat 1 Yohanes, kita mudah akan sampai ingat pada di kitab Yohanes 13-17. Karena kita tidak banyak waktu untuk banyak membahas secara teliti. Karena di Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Boleh dikatakan pada mulanya adalah awal dari penciptaan, permulaan dari penciptaan. Jadi dalam kepercayaan Kristen pada mulanya Anak Allah datang ke dunia di dunia yang pada manusia. Maka di kitab Yohanes sering akan dikatakan pada mulanya adalah firman. Karena Tuhan telah pergi meninggalkan kita, dan sebagian besar rasul-rasul pun telah pergi dan meninggalkan kita. Jadi tinggal siapa? Hanya tinggal Yohanes yang sudah tua, dan di masa Yohanes di masa tuanya, dan juga dia pun pernah melihat dan juga pernah meraba. Maka dia meneruskan tentang firman hidup ini diberitakan dan juga diteruskan, dijelaskan bagi generasi pengikut yang kedua, bahkan berbicara kepada generasi yang ketiga. Maka dikatakan di sini kita bisa melihat dia menyebut anak-anakku. Jadi dalam kepercayaan sesungguhnya tidak ada jarak. Sesungguhnya Yesus telah meninggalkan mereka telah lama, dan juga murid-muridnya juga tidak ada bersamanya. Maka Yohanes memegang jabatan ini yang berbicara kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menjadi para tua-tua, seperti masih ada generasi yang ketiga. Seperti Ananias yang mereka adalah para pemimpin gereja pada saat Yohanes masa tuanya. Ini adalah anak-anak mereka, dan berusaha agar firman hidup ini diteruskan sampai ke inti-intinya, agar mereka berjalan dalam terang. Dan pagi ini juga diulangkan kembali, mengapa di tengah-tengahnya ada para tua-tua dan anak-anakku. Karena sebagian besar Yohanes juga menyebut mereka sebagai saudaraku. Ini menerangkan beberapa para jemaah yang mengikuti mereka, ada yang tua, ada yang orang muda. Mereka saling mengasihi. Maka disebut juga mereka anak-anak Allah anak-anak Allah yang dikasihi, atau disebut juga saudara-saudaraku yang kekasih.
Sesungguhnya mereka mempunyai perbedaan usia. Kalau kamu melihat Yohanes yang tua ini, kamu akan memahami. Pada masa itu gereja Efesus, mereka pun banyak masalah. Kemarin kita melihat di pasal yang kedua, orang-orang yang di tengah yang keluar dari antara mereka. Sesungguhnya menerangkan perpecahan gereja. Mungkin ini juga para pemimpin gereja. Mereka telah keluar. Mereka bukan hanya sendiri. Bukan hanya pergi meninggalkan mereka, tetapi mereka juga membuatkan kekacauan agar berusaha untuk memecahkan gereja ini, membawa orang-orang lain juga pergi meninggalkan gereja Efesus. Maka di sini Yohanes berkata, yang telah pergi meninggalkan kita, mengatakan mereka bukan lagi ada di antara kita, bukan milik kita lagi. Mereka yang berjalan dalam dunia Demas, yang berjalan dalam kegelapan, mereka yang disebut dengan antikristus. Mereka milik antikristus. Di bagi orang Yahudi ada satu simbol, yaitu untuk meruntuhkan kerajaan Romawi. Di zaman Yohanes yang masa tuanya, Kristus dinamakan itu tidak begitu terkenal, maka yang dan antikristus, mereka berusaha merusak, meruntuhkan kekristenan. Jadi dikatakan di pasal yang kedua, mereka seperti di ayat ke-19, mereka yang berasal dari antara kita, tetapi mereka sudah sungguh-sungguh masuk, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab seperti yang di akhir dikatakan, pada hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan juga di Laut Tengah juga ada satu kuil dewa Athena. Pada saat Paulus menginjilkan di Roma, masih ada di situ juga ada serangan dari perang rohani. Paulus membawa Efesus bangkit. Dia membakar buku-buku tentang buku-buku ajaran gelap ini, sampai dikatakan puluhan ribu uang yang berharga sampai puluhan ribu. Kalau kita mempunyai buku yang begitu mahal bagi kita, itu satu yang luar biasa. Tetapi buku-buku ini membawa kuasa kegelapan dan juga menimbulkan agan perang rohani, sehingga Paulus juga cepat pergi meninggalkan Efesus. Dan di masa tua, Yohanes juga datang kembali ke Efesus. Dalam mereka juga mungkin di sini juga mereka mengadakan satu seperti bentrokan. Mereka yang para pengikut Yesus, mereka juga mungkin di masa lalunya mereka terpengaruh akan, mereka juga menyembah akan berhala-berhala ini. Tetapi pada saat mereka juga percaya Yesus, tetapi yang mereka terima yaitu adat istiadat kepercayaan yang dari kebiasaan mereka masa lalu. Kepercayaan kuno seperti
kepercayaan dari Athena yang banyak dewa, atau dari Romawi. Mereka adalah juga sekarang ada yang juga menjadi pemimpin sekarang di dalam gereja ini. Maka Yohanes mendorong mereka agar sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran, atau jangan mereka sembunyi untuk melakukan yang tidak benar. Harus berjalan dalam terang, yaitu harus berjalan dalam firman hidup. Kalau bagi kita kan firman hidup yang sekarang lebih terkenal dengan pohon kehidupan. Kita tidak perlu untuk menghakimi orang lain, tetapi kita sendiri tanya pada diri kita sendiri, apakah kita selaras dengan kebenaran yang diajarkan dari pohon kehidupan. Dan bagi kita suami istri dalam kemah, mengajarkan kita bagaimana jangan menjadi sepohon tentang kebaikan dan tentang kejahatan yang sering-sering seperti dalam saling ada bentrokan. Masing-masing harus selaras dalam pohon kehidupan. Apakah saya berjalan dalam Tuhan? Apakah saya berjalan dalam ajaran Tuhan? Jadi di pasal 2 dikatakan ada orang-orang yang demikian. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam berada dalam gereja firman hidup ini. Bahkan mereka membawa orang-orang pergi. Hari ini kita di pasal ketiga dengan tema lihat. Allah menyebut kita sebagai anak-anaknya, yaitu di ayat pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini salah satu firman hidup yang dinyatakan, bukan dengan diterima dengan penalaran. Maka kita mudah pengajaran agama kita untuk seperti satu ajaran yang tidak bisa mengubah, tetapi di sini dengan jelas dikatakan Allah menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Di ayat ke-9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tetapi tidak berdosa lagi, sebab benih Allah tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini dikatakan benih yang ditanam di dalam kita. Jadi di dalam hati kita tidak ada benih ini, tetapi benih ini ditanam dan sekarang bertumbuh. Kehidupan Kristus bertumbuh. Benih ilahi. Ada sebagian orang juga belum siap yang menerima benih ilahi yang ditanamkan di dalam hidupnya, seperti para pengajar palsu, guru-guru palsu. Mereka antikristus, mereka penuh dengan duri-duri kejahatan, atau seperti yang benih yang ditabur di atas batu. Mereka tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan Kristus. Firman ini kita dengar dari pendengaran kita dapat. Kita benar setengah, tetapi kalau cuma mendengar kebenaran itu tidak bisa bertumbuh. Boleh dikatakan kebenaran ini atau dikatakan firman ini adalah yang datang dari Allah. Tetapi Yesus berkata kepada kalau kita tidak ada dilahirkan dari firman, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi firman ini bisa bergerak agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Aku dan kamu juga adalah manusia, bukan karena kamu mendengar firman kamu menjadi anak Allah. Tetapi firman Allah di dalam hidup kita, dia bertumbuh dalam hidup kita lewat Roh Kudus yang membangkitkan sehingga kehidupan Allah tumbuh di dalam hidup kita. Maka di sini kita perbedaan kita dengan orang lain. Maka ini dikatakan anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Juga dikatakan Yohanes dalam dikatakan kasih Allah, kamu dikatakan lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita lewat benih firman ini, lewat Roh Kudus yang membuat dia bertumbuh seperti punya organik yang membuat Kristus yang bertumbuh, bukan seperti mesin atau seperti saya yang bisa mengulangi kata-kata, yang mengatakan kata-kata yang sama. Saya berulang kali mengatakan hal yang sama. Saya merasa ada kehidupan Kristus, tetapi tidak. Ini adalah satu sistem robot seperti anak sekolah yang menghafal kata-kata emas. Tetapi ini dikatakan benih yang ada di dalam kita, yang Roh Kudus yang membuat dia di dalam kita bertumbuh. Roh Kristus yang membuat yang di dalam kita, membuat dia bertumbuh di dalam kita. Kamu dan aku juga ada karena kita ada Roh Kudus di dalam kita, sehingga maka kita bisa menumbuhkan firman hidup ini. Maka di kedua kita katakan tanda-tanda sebagai anak Allah. Di ayat kedua dikatakan sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata dalam keadaan kita kelak yang akan datang. Dikatakan kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Kita akan sama seperti dia karena kita berasal dari satu benih yang dilahirkan dari Allah. Maka kita akan seperti Kristus. Kita akan sebagai kekudusan seperti Allah dan punya kemuliaan Allah. Karena ini kehidupan yang tanpa celah, yang organik, yang dilahirkan dari Allah. Ia adalah anak-anak Allah. Kalau kita seperti Yesus, kan kita tidak lagi punya diri sendiri. Kamu makin seperti Yesus. Kamu memiliki kepribadianmu sendiri. Kita setiap orang diciptakan punya kesepian sendiri. Karena kita berdosa, maka kita tidak bisa hidup seperti Allah, seperti Tuhan. Tetapi karena ada Kristus yang ditumbuhkan dalam hidup kita, maka memulihkan kekudusan kita dan kemuliaan kita. Maka kita akan semakin seperti Kristus dan kita mempunyai kepribadian sendiri. Maka kamu semakin cantik, semakin ganteng karena kamu diciptakan secara spesial oleh Allah. Satu yang organik yang diciptakan dari Kristus. Maka kita akan kembali seperti Kristus. Pada saat kamu dinyatakan nanti, maka kita tidak perlu malu. Seperti sama, walaupun demikian juga kamu mempunyai keistimewaanmu sendiri. Anak-anak Allah pasti akan seperti Allah. Yang terus dikatakan di ayat ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan kepada dia menyuntikkan diri sama seperti dia yang ada dia adalah suci. Kamu akan seperti Kristus. Kita akan mengejar kehidupan seperti Kristus, maka kita akan menyucikan diri kita sendiri dan kita akan meninggalkan
menunjukkan asal tempat kehidupan kita, yaitu dunia. Rasa rendah diri kita, maka kita akan menyucikan diri kita, maka kita ada pengharapan baru yang hidup, yang menghidupkan seperti Kristus. Juga dikatakan setiap orang tanda yang ketiga, setiap orang tidak berbuat dosa. Karena Yesus datang, Dia menghapuskan segala dosa. Dia diam di dalam kita. Dia tidak cuma melipatkan tangan saja. Apapun tidak Dia lakukan, Dia bekerja. Dia menyucikan kita. Bahkan yang lebih penting lagi, Dia mengajar kita bagaimana berdoa dan mendengar doa kita. Dalam atraksi ini kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Dia datang untuk Dia menyatakan dirinya untuk menghapuskan segala dosa. Bahkan disalibkan di kayu salib dengan darahnya, menghapuskan segala dosa kita. Dia diam di dalam kita dan mendengar doa kita, mengajar kita berdoa, maka kita dengan perlahan kita akan hidup untuk tidak berbuat dosa. Kehidupan tidak berdosa bukan berarti kamu tidak bisa berbuat dosa. Kamu punya hak kebebasan, kamu mau berdosa atau tidak. Tetapi pada saat kehidupan Kristus dipancar kamu bisa untuk tidak berbuat dosa. Kalau kita melanggar hukum, yaitu seperti kebiasaan kita tentang mulut kita, dia pun demikian. Setiap orang juga demikian. Mengapa kamu cuma menangkap aku sendiri? Bukan hanya kita suka untuk berbuat dosa, kita juga suka sekitar orang juga berbuat dosa. Tapi Tuhan, Dia adalah kebenaran. Dia datang untuk menghapuskan segala dosa. Dan kita sebagai anak-anak Kristus juga suka untuk melakukan kebenaran. Seperti di ayat ke-7 dikatakan, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus. Tuhan menyatakan dirinya untuk menghapuskan segala dosa. Ayat ke-8 dikatakan, Anak Allah menyatakan dirinya supaya membinasakan perbuatan dari iblis, bukan hanya menghapuskan dosa kita, tetapi juga pencemaran dari perbuatan-perbuatan iblis, agar kita bisa berjalan dalam kebenaran, menjadi orang benar, dan yaitu untuk membinasakan perbuatan iblis. Ini adalah tanda dari anak-anak Allah. Pertama dikatakan, yang pertama yaitu kita akan seperti Allah. Karena firman Allah ada di dalam kita, benih Allah ada di dalam kita. Dan juga yang kedua, dia tidak mengikuti dunia. Ketiga yaitu menyucikan diri. Ini adalah sifat Allah. Yang ketiga, berbuat kebenaran, tidak berbuat dosa. Di ayat ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Kalau kita
Yesus memaksa kita untuk berbuat dosa, maka sekarang dunia ini akan damai. Tetapi berulang kali diajari, masalah kita apa? Yaitu kita memang dari asalnya suka berbuat dosa. Jadi kalau kita tidak berbuat dosa, bukan karena sifat kita, tapi itu adalah pengajaran, satu pengajaran yang diatur, bisa dikendalikan, mengendalikan. Jadi bagi orang Yahudi menghadapi hukum Taurat Musa, mereka dilebah. Dia di situ mengikuti tempatnya lebah. Mereka tetap berpegang kepada hukum Taurat. Dan bagi kita bukan penampilan, tapi dikatakan inilah tanda-tanda anak Allah punya kehidupan seperti Allah, yaitu tidak berbuat dosa, karena inilah sifat Allah. Allah tidak mau orang berbuat dosa, tidak mau orang mau berbuat dosa. Dan benih ini ada di dalam kita, maka ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita mohon, berharap agar kita bisa memahami konsep ini, apa yang dimaksud kita lahir dari Allah. Pada mulanya kita tidak punya Allah karena kita setiap orang cuma ingin melakukan menurut keinginan sendiri. Tetapi karena benih ini ada di dalam kita lewat Roh Kudus, maka tumbuhlah kehidupan Allah di dalam hidup kita. Mungkin kita umur 30-50 percaya Tuhan, kan kita berkata. Dan kita berkata orang ini bayi dalam kerohanian. Dia adalah bayi karena kehidupannya harus bertumbuh. Tetapi karena tidak cukup pemeliharaan, tidak dipelihara, diajar, tidak cukup nutrasi, maka dia tetap tinggal di masa seperti bayi. Kita setiap orang harus bertumbuh. Kita harus punya kehidupan seperti Allah. Inilah, maka lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, yang membuat kita yang menjadi anak-anaknya. Maka dikatakan kita tahu siapa anak Allah karena kita lihat rupanya, kita tahu siapa ayahmu. Kalau lihat dalam kehidupanmu, maka kita tahu kamu apakah milik Allah. Seperti dikatakan, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Seperti guru-guru palsu, mereka tidak bisa tinggal di gereja, lama di gereja, karena mereka tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Jadi kalau saya tidak berbuat kebenaran, saya akan menolak, saya akan merasa benar sendiri, bermacam alasan untuk menyatakan pekerjaannya. Maka Yohanes menerangkan dengan target yang sederhana, jangan berbuat yang dosa. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Maka dari sini kita tahu siapa yang saja menjadi anak Allah. Anak-anak Allah mempunyai kehidupan seperti Allah. Ayat 11 sampai dengan 20. Saling mengasihi. Kehidupan sebagai anak Allah. Kita punya kehidupan Allah. Apakah cuma berhenti sampai di situ? Bagaimana agar kehidupan kita bisa bertumbuh? Maka di sini dibawa tentang
keilahian ajaran ini, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah kita, Dia adalah Allah kasih. Dalam ketritunggalannya Dia satu Allah. Dia ada 3 sebutan dalam satu Allah. Dia bukan 3 tubuh. Di situ punya 3 kepribadian, tetapi adalah satu dan berasal dari satu, yaitu yaitu mengasihi. Roh Kudus bukan untuk menyatakan dirinya sendiri, tetapi Dia menyatakan kehidupan anak Allah. Apa yang dilakukan bersatu dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Sifat dari 3 kepribadian Allah. Kalau kita berkata aku anak Allah, tapi kita melakukan pekerjaan sendiri-sendiri, apakah aku anak Allah? Adakah aku sebutan sebagai anak Allah? Rupanya lewat untuk saling mengasihi, maka kita baru bisa hidup, bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan Allah. Dan untuk saling mengasihi, kita katakan ini juga kita sering katakan dia seperti adalah satu kehidupan yang harus kita jalani. Sesungguhnya ini tidak mudah. Ini ada beberapa poin bagaimana menjadi orang yang untuk kehidupannya untuk saling mengasihi. Di ayat 16, kasih yang sesungguhnya itu dikatakan Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Ini satu yang sulit. Kalau saya mengalah bagi pendamping saya, itu juga tidak mungkin, apalagi dikatakan untuk menyerahkan nyawa. Saya katakan, kamu jangan melewati garis ini. Ini adalah milikmu, ini adalah milikku. Mohon kamu untuk tidak mengganggu aku. Apakah ini yang dimaksud dengan menyerahkan nyawanya? Seperti walaupun telah menikah, tapi itu hanya orang yang single hidup bersama saja, tidak bisa saling mendengar. Jadi suami istri, cara komunikasinya cuma mengutarakan masalahnya diri sendiri-sendiri, seperti berkata-kata pada udara, tidak ada yang dengar. Kita mengira kita saling mengasihi, tetapi kita mendengar omongan pendamping kita pun kita tidak bersedia. Tetapi di sini kita melihat bagaimana kasih Kristus kepada kita, kasih AKP, yaitu kasih yang untuk pengorbanan diri sendiri. Meninggalkan segala kebiasaan kesukaan sendiri. Bukan sesungguhnya kita bisa mengubah kita itu sangat sedikit, tetapi karena sesungguhnya karena kasih Allah, karena untuk saling mengasihi, untuk saling menanggap satu dengan yang lain, menerima satu dengan lain. Kamu sebagai untukku segalanya, seperti Kristus yang tidak mengutamakan dirinya sendiri,
tetapi Dia menggenapi segala rencana dari Allah Bapa untuk kita setiap orang demi dosa kita. Seperti orang yang bersalah pada kita, tapi Yesus yang menanggung segala dosa kita. Jadi kita jangan takut untuk disalahkan, karena Petrus juga demikian. Terus bagaimana kehidupan untuk menyerahkan pengorbanan atas dirinya? Kita saling mengasihi bukan hanya pada atas tetapi untuk sesama, lebih banyak lagi. Boleh kamu tanyakan pendamping hari ini, aku boleh, apa yang bisa aku lakukan untukmu hari ini yang membuatmu gembira? Rupanya aku hidup untuk menyenangkan hati pendampingku. Kamu tidak membahagiakan aku cara yang ini. Kalau kita demikian, kamu tidak membuat aku bahagia, itu adalah satu keegoisan kita sendiri, dari pikiran sendiri. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai yang utama, bukan demikian juga kita sebagai pendamping, kita harus mengutamakan Dia. Maka demikian menjadi poin yang utama, yaitu membahagiakan, yang seperti kita membahagiakan Tuhan. Kita terus di sini juga dikatakan kita harus punya keyakinan di hadapan Allah. Kita harus punya keyakinan. Apa yang mau dimaksud dengan agar kita punya keyakinan? Yaitu kita saling mengasihi, maka kita punya hati yang yakin Allah tidak akan menuduh kita, sebab Allah yang ada di dalam kita lebih besar lagi. Kita tidak lagi dituduh olehnya, sebab oleh hati kita, karena Allah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatunya. Allah seperti kerang yang membungkus akan mutiaranya. Kita ada kasih di dunia ini sulit ada karena di dalam rumah tangga, aku semakin mencintaimu, aku semakin benci padamu. Tetapi Allah demikian, Dia sangat mengenal kita. Kita tidak mengenal diri kita sendiri bahkan, tetapi Dia mengetahui diri kita. Dia mengasihi kita, demikian kita hidup sebagai kehidupan sebagai anak Allah. Kalau hati kita tidak menuduh kita, kita bisa membuka diri kita, kita mempunyai keberanian dengan percaya dan mendekat pada Allah. Kadang kalau kita berpikir tentang Allah seperti menghadapi para hakim atau seperti anak kecil bertemu dengan polisi, banyak ketakutan. Tetapi ini bukan sifat Allah. Kita mengatakan Allah itu kasih. Mengapa kita demikian? Karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi aku ini, termasuk pendampingku yang bisa menerima kekuranganku. Kalau kamu tidak demikian, kamu akan maka kamu punya keberanian. Kalau kamu merasakan punya keberanian untuk percaya pada Allah, maka kamu tidak akan menghadapi tuduhan-tuduhan dalam dunia ini, karena Allah lebih besar pada kita yang mengetahui segala, maka kita punya keberanian untuk berbuka di hadapan Tuhan. Dan juga kita juga bisa meminta untuk memperoleh daripadanya. Di ayat 24 dikatakan dengan demikian,
kita dapat diam di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Dan kita harus menuruti segala perintahnya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau kita berkata kita diam di dalam Allah, kita sebanyakan juga tahu kita semakin dekat pada Allah. Kalau kamu hidup dalam satu komunitas dalam Allah, maka kamu akan semakin memahami apa yang dimaksud dalam diam di dalam Allah. Tetapi pada selesai ibadah, kamu langsung pergi, kamu akan curiga apakah kamu dalam Allah. Karena kita suka kebiasaan, jangan menyusahkan kita. Karena kebiasaan ini, apakah saling mengasihi kalau kita habis ibadah langsung pergi, tidak mau bersama dalam perkumpulan satu komunitas? Aku tidak perlu kamu dekat aku tidak memerlukan kamu. Apakah itu saling mengasihi? Saling mengasihi adalah kehidupan yang saling terbuka, yaitu agar orang lain juga ikut serta dalam hidup kita. Yang penting apa itu? Yaitu Allah memberikan Roh Kudus kepada kita di ayat 24. Kita menuruti segala perintah Allah, dia dalam kita. Jadi kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu kalau Allah di dalammu? Karena ada Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang lebih semarak tahukah bagaimana aku tahu bahwa Allah di dalam aku? Kita tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Karena ada Roh Kudus kita yang bisa menggerakkan kita dalam segala perkara. Kalau tidak ada Allah dalam kita, bagaimana kita tahu ada Roh Kudus dalam kita? Maka di sini dikatakan ada Roh Kudus dalam kita. Satu yang nyata, tidak mudah untuk diketahui, tapi karena ada Roh Kudus kita mudah memahami. Allah ada di dalam kita. Karena Allah ada di dalamku, aku ada di dalam dia. Lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan bagi kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anaknya. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Mari kita merespon kasih Allah kita dengan laguan ini.
Kita berterima kasih kita pada Tuhan ya, karena Dia telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menyelamatkan nyawa kita. Tuhan memberikan kita dan menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Ini semua karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan juga keluarga kita. Kita dilepaskan dari dosa kita. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu. Engkau selalu ada di dalam hati kami. Tuhan, walaupun kami bersyukur dan terima kasih, ada kehidupan Engkau di dalam hidup, sungguh satu anugerah yang besar. Mu ada di dalam kami. Tuhan, kami berterima kasih, memuji Engkau. Ini Tuhan memberitahukan kepada kita, tuh benih ilahi ada di dalam kita. Kita seperti Allah. Kita setiap hari punya sifat-sifat seperti Allah. Kita setiap orang ada kehidupan Allah di dalam hidup kita. Dan hari ini Allah berfirman kepada kita seperti Allah. Kita bersama bersyukur. Kita bersyukur karena di dalam hidup kita ada sifat Allah dan juga kita ada pengharapan di dalam kepadanya. Maka kita sering-sering menyucikan diri kita. Kita harus punya kehidupan untuk melakukan yang benar. Kita bersyukur dari kita memiliki 4 kespesialan ini. Kita bersyukur pada Allah. Terima kasih Allah telah menciptakan kita. Tidak ada seorang pun yang sama seperti kita. Tuhan, kami memuji kita. Kita saling mendoakan. Dari ayat 3 sampai 9. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau yang ada di dalam kami. Tuhan, aku bisa menaruhkan pengharapanku padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyucikan diriku dari segala dosaku, menghapuskan segala dosaku. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan kehidupan-Mu kepada dalam hidupku Tuhan, agar aku terus untuk tidak berbuat dosa, agar aku selalu berbuat dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berilah aku kehidupan untuk saling mengasihi, agar aku bisa menerima orang lain, agar aku bisa mengasihi orang-orang sesama kami. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan kespesialan sendiri-sendiri dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih kami mempunyai bagian sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami diciptakan secara spesial oleh-Mu. Terima kasih ya Allah, karena Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui kami, yang menuntun jalan kami pada kebenaran, dan hidup kami bisa mendekat pada Engkau agar kami tidak berbuat dosa. Dengan mengandalkan kami punya kebebasan untuk tidak berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami luar dan dalam penuh
dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, siapakah kami? Tetapi Engkau mengajarkan kami. Bagi kami siapapun, kami adalah anak-anak-Mu. Kami sekarang, saat ini, iya, tidak perlu lagi menunggu yang akan datang. Tuhan, tolonglah kami agar kami percaya kebenaran ini dan berpegang pada kebenaran ini dan hidup dalam kebenaran ini. Yesus, kami berterima kasih, memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Tuhan memberitahu ke kita sebagai anak Allah, anak-anak Allah, dan juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita mohon Roh Kudus, kami mohon agar terang-Mu menerangi kami. Mungkin di antara kami karena masa lalu disakiti sehingga sulit untuk mendekat pada orang itu, tidak ingin lagi ada hubungan dengan dia. Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami agar Engkau memulihkan kembali untuk hubungan kami untuk saling mengasihi kembali. Kalau di antara kamu ada orang-orang ini, saat ini kami mohon pada Allah agar beri kekuatan dan melepaskan, beri kita iman karena lewat Kristus, karena Kristus ada hubungan lagi dengan orang ini dan ada hubungan lagi dengan orang ini. Saya mengundang saudara semua di dalam Roh Kudus berdoa. Kita sebutkan nama orang itu dan kita mohon pada Tuhan agar memulihkan kembali hubungan kita dengan orang itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mohon padamu, Engkau memberikan hubunganku dengan hari Tuhan. Mungkin ada orang kamu tidak suka sama atau membenci orang ini. Kamu hari ini Tuhan memanggilmu untuk menyapa dia kembali, baik dari HP-mu untuk walaupun hanya memberikan salam, kirim salam padanya. Di dalam Kristus kamu memulai untuk memberikan salam pada orang itu. Selamat pagi, apa hari ini memberkatimu. Satu kata-kata yang dengan sederhana tetapi dia bisa merasakan memulihkan kembali hubungan. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu untuk saling mengasihi. Ini satu yang sangat berkelimpahan. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kembali. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Apakah untuk saling mengasihi hanya sampai di sini cuma hanya kata-kata, tetapi Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali harus disertai perbuatan. Sebagai suami bagaimana membahagiakan seorang istri, dan seorang istri bagaimana memahami akan suaminya. Tuhan mengingat kita harus punya ketenangan dalam hati. Jangan takut untuk meminta kekuatan, keberanian untuk masuk dalam saling mengasihi.
agar kita diam di dalam Allah dan Allah ada diam di dalam kita, agar kita datang di hadapan Allah, kita punya kekuatan, keberanian baik kepada sesama dan Allah untuk saling mengasihi. Roh Kudus, kami mohon kepada Engkau. Kita mohon pada Tuhan, saya mengundang kita untuk merenungkan kembali agar mohon Roh Kudus Allah membuka kita kembali bagaimana kita kembali dengan nyata hidup dalam saling mengasihi ini. Kita mohon Roh Kudus membantu kita. Kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita untuk keluar dari segala keegoisan kita. Mohon Tuhan untuk membuka Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Di dalam Engkau kami tidak perlu takut. Kami perlu akan pertolongan dari Engkau agar kami punya keberanian untuk saling mengasihi. Kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau ada di dalam hidup kami. Tuhan, mohon Engkau menerangi hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kita tahu kita perlu untuk saling mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan juga kita harus mengaku bahwa kita juga adalah manusia. Ada kalanya kita juga bersalah pada orang lain. Satu yang sulit kita bersama, kamu boleh menggunakan doa bahasa roh atau nyanyian roh. Kita mohon roh Allah, lebih banyak Allah lagi dicurahkan bagi kita, agar kita bisa tenang di hadapan Allah, kita bisa mengampuni, kita bisa bersuka cita. Kita mohon Tuhan untuk kita berdoa untuk roh kita, sehingga dengan demikian roh kita bisa dikuatkan dan segala perasaan kehidupan penuh dengan kekuatan. Keluar dari segala kekhawatiranmu, kegelisahanmu. Kalau di dalammu merasa ada beban, dalam nama Tuhan Yesus segala beban ini pergi darimu. Kesedihan, kepahitan keluar dari hidupmu. Ketakutan pergi darimu. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Mohon kuasa kasih Tuhan lebih lagi dicurahkan memenuhi kamu. Haleluya. Roh Kudus yang terkasih, kami menyambut Engkau. Curahkanlah kasih Allah kepada saudara-saudari kami dimanapun kami berada, yang bersama dengan renungan pagi kami hari ini, pada staf gereja dan juga saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Tuhan, potong kami di dalam kasih-Mu, agar kami bisa melihat harga diri kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Kamu bisa mengasihi dirimu sendiri. Kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, dan orang yang kamu sukai walaupun orang yang tidak kamu sukai. Sehingga kamu pun tahu kamu adalah siapa, dan kamu pun tahu kamu adalah milik siapa. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah hamba-hamba Allah. Kamu adalah ciptaan yang berharga dari Allah. Kamu berharga. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, karena kamu sungguh tahu hargamu, dirimu, statusmu, identitasmu. Kamu berharga, sehingga kamu mengasihi Allah dan mengasihi dirimu sendiri, dan mengasihi orang yang bersalah kepadamu. Di mana ada firman Allah, di situ ada kamu, dan firman kebenaran Allah di dalam hidupmu dihidupkan, dan di firman Allah di dalam hidupmu bertumbuh segala
tumbuh dalam segala sesuatu karena Roh Kudus yang menolongmu, yang membantumu. Kamu dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kamu akan menghasilkan buah yang dari Allah. Karena Allah yang menciptamu, bagaimana Dia menciptakan Allah, menciptakan manusia, memelihara manusia dan air, dan juga Allah memberikan air hujan kepada orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Tuhan Allah itu kasih, Dia mengasihi orang-orang dunia. Aku memberkatimu dalam hubungan sesama, kamu tidak ada ketakutan karena kita saling mengasihi. Kita bisa untuk saling mengampuni karena di hadapan Allah tanpa ada ketakutan, hanya damai sejahtera, hanya aja sukacita, hanya kemenangan, dan bahkan bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, luar dalammu semakin memiliki sifat-sifat Allah, dan setiap orang melihatmu, wah, aku di dalam kamu, aku melihat kemuliaan Allah. Di dalam kamu aku melihat sifat-sifat kehidupan Allah. Di dalammu aku melihat kebaikan Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu karena kamu bisa mengampuni, bisa mengasihi. Allah, orang yang diberikan kepadamu, yang kepadamu, yang datang padamu, semua mengasihimu, mencintaimu. Tuhan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.